Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas masalah sawit, yaitu sawit. Yang mana di sini sawit abal-abal sama sawit yang unggul ya, untuk bagi para petani pemula ya. Untuk sawit yang unggul itu sama yang abal-abal itu kalau masalah buahnya itu tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda. Eee, kalau masalah bibit, ya ada perbedaan bibit. Kalau yang unggul itu ya kita harus menelitinya, eee, dari balai benih, sedangkan yang abal-abal itu ya kita sendiri yang milihnya. Ya kalau kami sebagai petani itu cara untuk pemilihannya itu, asalkan ada yang, apa nama itu, kumisnya ujung panjang itu, ini ujung daunnya itu bagi kami itu adalah sawit abal-abal yang, bisa kami ambil untuk pembibitan. Nah, yang buahnya nanti akan bagus. Banyak juga di antara di kolom komentar yang saya jumpai, baik itu di video-video, ada yang mengatakan bahwasanya abal-abal itu akan rugi untuk menanamnya, akan rugi, sangat rugi, nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu statement orang itu seperti itu. Ada juga yang lihat video yang nanam sawit abal-abal itu bagus, bagus, buahnya, malahan lebih bagus daripada sawit yang unggul. Nah, itu. Kejadiannya seperti itu, faktanya seperti itu ya. Yang unggul aja berat bobotnya itu diperbedakan, itu berat bobot antara unggul dengan abal-abal itu sangat jauh berbeda berat bobotnya. Kalau yang unggul itu otomatis apabila cangkangnya itu lebih lembut, lebih empuk, dan kulitnya lebih tebal. Sedangkan yang abal-abal ini cangkangnya agak keras, terus kulitnya tipis. Nah, itu perbedaannya. Kalau masalah kadar minyak, memang yang kulitnya tebal, cangkangnya agak tipis, itu minyaknya banyak, airnya pun cukup banyak juga. Nah, jadi perbedaan di sini, kami sebagai petani, apalagi petani pemula yang tidak mempunyai modal untuk membuka lahan, ya apalagi harga kecambah itu per bijinya mencapai 9.000 atau 8.000 per bijinya. Kalau udah umur 1 tahun nanti ditanam itu ada yang 50, 60 per batang. Gimana mau petani untuk menanam sawit di lahannya, sedangkan bibitnya ada udah mahal. Jadi solusinya bagi petani kami pemula ini yang mempunyai lahan, modal nggak ada, ya terpaksa bibit abal-abal yang kami tanam. Ya bibit abal-abal yang kami tanam, kami rawat, kami yakin bahwa yang memberikan keberhasilan itu, hasil usaha itu adalah Tuhan. Yang ngasih semua itu Tuhan. Kita cuma disuruh berusaha, berusaha semaksimal mungkin apa yang sesuai dianjurkan, ya insya Allah hasilnya akan kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi yang nanam bibit abal-abal itu banyak segmen yang ada di video itu katanya dilihat itu ya yang jelek lah, sawit yang abal-abal yang jelek. Karena mereka tuh tidak mupuk, perawatannya kurang, pemupukan kurang, maka sawitnya lebih parah karena dia udah abal-abal lagi, maka sawitnya parah, semakin parah. Itu dilihat. Sama juga dengan sawit unggul, tidak dipupuk, tidak rawat, diposting juga kayak gitu, maka sama juga parahnya, hancur juga. Jadi itulah kuncinya dari kedua sawit itu adalah perawatan dan pemupukan, baik yang abal-abal maupun yang unggul. Nah itu, oh 10 tahun yang akan datang atau 10 tahun ke atas akan para petani itu yang menanam sayur abal-abal itu akan menangis, buahnya akan berkurang. Sebenarnya tidak. Nah, enggak ada statement itu. Sebenarnya gini, boleh kita menanam abal-abal dan boleh kita menanam yang unggul. Yang unggul tuh bagi yang punya duit, ya bagi yang punya uang atau segala macam, itu boleh silakan. Yang abal-abal tuh silakan bagi petani pemula silakan. Yang kuncinya perawat dan pemupukan. Di sini tidak ada saling merendahkan, menurunkan karena ya kami sebagai petani pemula itu ya
Saya lah contohnya, saya ini nanam sawit abal-abal semua ini. Tidak ada mengandung sertifikat sedikit pun, nggak ada. Nah, cuman alhamdulillah buahnya sampai sekarang alhamdulillah masih banyak. Nah, memang belum sampai 10 tahun, tapi masih ada buahnya. Banyak buahnya. Hasilnya pun lebih maksimal. Hasilnya udah lihat berapa macam-macam video saya kan. Jadi di sini untuk para petani, jangan terlalu merendahkan yang bibit sawit abal-abal itu ya. Nah, nanti yang orang yang merendahkan itu nanti kena skakmat nanti. Nah, bagi untuk para petani yang apalagi udah insinyur kan, apalagi sekolah pertanian, janganlah terlalu sok tahu ya. Kami yang petani, petani langsung yang turun terjun di lapangan, yang mengelola lahan sendiri, yang merawat sendiri, yang panen sendiri, yang memupuk sendiri, kami yang lebih tahu. Nah, kami yang lebih tahu. Jadi jangan terlalu banyak teori ya. Nah, banyaklah praktek ke lapangan. Lakukan rutin setiap hari ke lapangan. Jangan cuma duduk di bangku, catat ini, ngomong ini, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan tidak sesuai. Dikerjakan di lapangan, baru disampaikan kepada masyarakat. Dikerjakan di lapangan, baru disampaikan masyarakat sesuai fakta yang kita lakukan. Seperti contoh saya lakukan ini sesuai fakta. Saya melakukan. Nah, gitu. Saya adik petani di sini tidak terlalu ribet ya. Saya memang nanam sawit abal-abal ya, karena banyak netizen yang bilang abal-abal itu jelek segala macam gini ini tidak bagus. Ya saya tersinggung karena saya menanam abal-abal, bukan bibit unggul ya. Saya bukan nanam bibit unggul yang bersertifikat, bukan. Tapi saya di sini tidak ada merugikan. Boleh saya ber, bertanding dengan bibit unggul sama abal-abal ya. Nah, sama-sama cukup pupuk ya. Sama-sama pupuknya sama banyak, perawatan sama, nanti kita bandingkan. Pasti lebih menang abal-abal, karena abal-abal itu buahnya lebih berat, lebih besar daripada yang unggul. Nah, itu bandingkan saja nanti. Jangan banyak alasan, oh tidak berminyak, siapa bilang nggak berminyak. Kalau nggak berminyak, sawit itu nggak akan laku, itu bukan sawit namanya. Nah, itu. Jadi kalau perusahaan yang dibanggakan oleh para petani yang kerja di perusahaan, uh, yang kerja di suatu PT, janganlah membanggakan diri bahwa kita tuh lebih hebat daripada petani. Sedangkan kami ini petani asli, bukan PT perusahaan sendiri, tapi kami sendiri yang mengolah, kami sendiri yang punya kebun, kami sendiri. Kalau dibanggakan dengan PT, apalah untung bagi kalian semua? Apa untungnya? Cuma kalian tuh digaji oleh perusahaan, digaji, dibayar, ikutin aturan perusahaan. Kalau kami aturan kami tak perlu aturan yang seperti itu konyol seperti itu, nggak yang modalnya banyak habis. Kami cukup seperti ini. Alhamdulillah, kami alhamdulillah hasilnya kayak ini. Kalau masyarakat ini terlalu banyak ditipu. Masyarakat ini terlalu banyak diomong-omongan. Nggak boleh di browning gini, nggak boleh songgo satu, nggak boleh songgo dua, nggak boleh turun berapa, nggak boleh. Tapi kenyataannya sawitnya masyarakat tuh hancur, nggak sesuai hasil yang didapat oleh mereka. Itulah. Jadi untuk mereka semuanya, para petani kelapa sawit ya, bagi pemula, apalagi yang udah punya kebun, abal-abal, lanjutkan saja. Yang kuncinya adalah perawatan dan pemupukan, karena perawatan dan pemupukan itu adalah kunci utama dari keberhasilan kita. Kita di sini adalah membuat gimana kebun kita harus bagus. Ya, yang ngasih buah, yang mengasih pertumbuhan terhadap sawit itu bukan kita ya. Ingat tuh, bukan kita. Kita disuruh cuman berusaha, semaksimal mungkin. Kalau kita berusaha, tentu hasilnya sesuai yang kita harapkan. Itu aja. Berdoalah banyak-banyak. Nah, itu kuncinya. Tapi cuman berdoa tidak ada berusaha, biarkan aja gitu-gitu, ya nggak ada hasilnya. Maupun yang unggul maupun yang abal. Oke. Nah, bagi para petani kelapa sawit yang pemula, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Mungkin bermanfaat bagi mereka yang mana di sini dan bermanfaat juga bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.